Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel Nuha Aldrik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu teks prosedur. Yuk kita mengingat kembali materi sebelumnya. Tentunya kamu masih ingat kan apa itu definisi teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Nah, kita ulangi sedikit ya. Secara singkat supaya mudah kamu pahami, teks prosedur adalah teks yang isinya tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari suatu aktivitas atau kegiatan. Jadi, ketika kalian melihat sebuah teks, kemudian ada urutan-urutan kegiatannya, nah kalian bisa menyebutkan itu adalah teks prosedur. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu adalah menggunakan kata kerja aktif, kemudian menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan konjungsi, kemudian menggunakan kata keterangan atau menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang kelima, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, yang selanjutnya adalah struktur pembentuk teks prosedur. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, mari kita lanjut di materi yang selanjutnya, yaitu bagian yang keempat adalah mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Aspek kebahasaan perlu dipahami dan dikuasai oleh kamu dalam membuat sebuah tulisan. Jika kamu menguasai aspek kebahasaan dalam sebuah tulisan, maka isi yang kamu tulis akan mudah dipahami oleh si pembaca. Aspek kebahasaan dalam teks prosedur memiliki ciri sebagai berikut. 1. Banyak menggunakan kata kerja imperatif. Perhatikan tabel berikut. Jadi di kata kerja imperatif itu biasanya bentuk dasarnya ditambahi dengan imbuhan atau partikel kan, i, dan lah. Misalnya bentuk dasarnya pasti, kemudian diberikan imbuhan akhiran kan menjadi pastikan. Kemudian bentuk dasar hindar kemudian diberi imbuhan akhiran i menjadi hindari. Contoh yang ketiga, bentuk dasar jadi kemudian diberikan imbuhan lah menjadi jadilah. Itulah petunjuk bagi kamu jika kamu ingin menentukan kata kerja perintah atau imperatif di dalam teks prosedur. Sekarang kita lanjutkan di bagian yang nomor 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya, tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal nonverbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Selanjutnya, yang nomor 3, banyak menggunakan kata penghubung partikel yang bermakna penambahan, seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Kita lanjut di bagian yang nomor 4. Banyak menggunakan kata persuasif. Apakah kamu pernah mendengar kata persuasif? Mari kita bahas persuasif terlebih dahulu ya. Persuasif yang artinya membujuk atau meyakinkan.
Kalimat persuasif merupakan satu di antara jenis kalimat yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dan fungsi kalimat persuasif. Yang terlebih dahulu kita bahas ciri-cirinya ya. Kalimat persuasif memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kalimat-kalimat lainnya. Ciri tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kalimat ini. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh kalimat persuasif yang bertujuan untuk membujuk. 1. Kalimat persuasif bersifat ajakan. Karena hampir sama dengan kalimat perintah, kalimat persuasif menggunakan tanda seru. 2. Kalimat persuasif biasanya digunakan dalam bahasa-bahasa iklan, slogan, imbauan, dan lain-lain. 3. Kalimat persuasif sering menggunakan kata-kata persuasif, diantaranya ayo, marilah, dan lain-lain. 4. Kalimat persuasif ditulis dengan sangat menarik, bahkan diberi rima yang sehingga orang-orang yang membacanya akan selalu mengingatnya. Sekarang kita ke fungsi kalimat persuasif. Kalimat persuasif memiliki fungsi utama untuk membujuk dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikut ini fungsi dari kalimat persuasif. 1. Sebagai kalimat perintah yang digunakan untuk memberikan perintah secara langsung kepada seseorang. 2. Digunakan sebagai bahan promosi. Kalimat promosi yang bisa menarik banyak konsumen terhadap suatu produk. 3. Bisa digunakan untuk membentuk suatu paragraf persuasif yang memiliki tujuan hampir sama dengan kalimat persuasif. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat persuasif. Mari kita lihat. Ingat 3M. Menimbun, menguras, dan mengubur untuk mencegah DBD. Nah, di contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya kalimat tersebut mengajak kita dan menyuruh kita untuk melakukan 3 hal: menimbun, menguras, dan mengubur. Sekarang lanjut ke contoh yang nomor 2, yaitu membaca buku 15 menit bermanfaat seumur hidup. Yuk ke perpustakaan. Kalimat yang nomor 2 ini sama halnya dengan yang nomor 1, yaitu menyuruh kita membaca buku, kemudian mengarahkan kita untuk pergi ke perpustakaan. Contoh yang nomor 3, kenali, cermati, tentukan pilihanmu. Nah, itulah contoh dari kalimat persuasif. Disimpulkan bahwasannya kalimat persuasif adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Bagian yang kelima adalah deskripsi alat. Maksudnya, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Berikut akan ditampilkan bagan kaidah kebahasaan teks prosedur. Cermati ya. Berikut jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Jadi, di dalam teks prosedur tersebut hanya 1-3 langkah saja. Simple kan? Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya pembuatan SKCK. Jadi di dalam teks tersebut ada banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan.
Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Demikian penjelasan saya tentang teks prosedur. Saya berharap kamu bisa membuat dan menganalisis teks prosedur. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum.